Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di Pamungkas, analis data guru dan tenaga pendidikan pada Dinas Pendidikan Kota Palembang. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya ingin sedikit berbagi informasi tentang PPG dalam jabatan, tapi khusus Bapak Ibu guru yang berasal dari naungan Kementerian Agama. Jadi informasi yang saya dapatkan itu dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Dirjen Bimbingan Masyarakat Katolik, itu tertanggal 27 Oktober 2023. Jadi itu perihal pelaksanaan seleksi PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik. Jadi surat ini ditujukan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama, UP, Kepala Bidang Pembimbing Masyarakat Katolik se-Indonesia. Sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan profesi guru dalam jabatan atau PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik disampaikan hal-hal berikut. 1. Tahapan persiapan PPG. A. Pendaftaran calon peserta PPG. B. Seleksi administrasi. Dan C. Seleksi akademik. Kedua, kriteria calon peserta PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik. A. Terdaftar aktif pada Simpatika saat pendaftaran calon peserta PPG dilaksanakan. B. Memiliki NUPTK yang terdapat di Simpatika. C. Memiliki kualifikasi D4 atau S1 program studi atau prodi yang linear dengan mata pelajaran pendidikan agama Katolik. Jadi nanti ada daftar prodi terlampir. D. Berusia maksimal 57 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2023. E. Peserta PPG dalam jabatan kategori 1 yaitu guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2015. F. Peserta PPG dalam jabatan kategori 2 yaitu guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember tahun 2022. G. Guru yang mengampu mata pelajaran pendidikan agama Katolik pada sekolah umum atau guru yang mengampu pada mata pelajaran pendidikan keagamaan Katolik pada sekolah menengah agama Katolik. Ketiga, guru yang memenuhi kriteria melakukan pendaftaran melalui fitur diklat PPG dalam jabatan melalui link simpatika kemenak.go.id/katolik dengan mengunggah dokumen persyaratan terlampir pada tanggal 9 November sampai dengan 1 Desember. 4. Seleksi administrasi dilaksanakan pada tanggal 10 November sampai dengan 5 Desember tahun 2023 oleh pejabat Bimas Katolik pada kantor wilayah Kementerian Agama setempat berdasarkan dokumen persyaratan yang telah diunggah sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas tadi. Kelima, hasil seleksi administrasi diumumkan pada tanggal 18 Desember 2023. 6. Guru yang lulus seleksi administrasi dapat mengikuti seleksi akademik yang akan ditentukan kemudian. 7. Informasi lebih lanjut dapat mengajukan pertanyaan melalui link berikut ini. Nanti Bapak Ibu silakan catat linknya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut terkait PPG dalam jabatan bagi agama Katolik. Selanjutnya Bapak Ibu, lampiran pertama itu tentang linearitas kualifikasi D4 atau S1 dengan program studi PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik. Program studi itu pendidikan agama Katolik, jadi linearitas program studi D4 atau S1 yaitu program studi pada pendidikan tinggi keagamaan Katolik, yaitu pendidikan dan pengajaran agama Katolik. B. Pelayanan pastoral. C. Teologi. D. Kateketik, E. Pastoral, dan F. Pendidikan keagamaan Katolik. Program studi pada perguruan tinggi umum atau PTU yaitu A. Filsafat teologi, B. Filsafat agama, C. Ilmu pendidikan kekhususan pendidikan agama Katolik, D. Ilmu pendidikan teologi, E. Ilmu pendidikan agama Katolik, dan F. Pendidikan keagamaan Katolik. Ini ada beberapa keterangan, yaitu guru bukan PNS lulusan program studi pada PTU wajib mengunggah akta 4 atau surat keterangan lain yang sah.
Selanjutnya kedua, dokumen persyaratan. A. Surat keputusan pengangkatan sebagai guru pendidikan agama Katolik. 1. Guru CPNS atau PNS diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru CPNS atau PNS yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. 2. Guru CPNS atau PNS yang diangkat setelah tanggal 31 Desember 2015 tapi telah melaksanakan tugas sebagai guru BPNS sebelum tanggal 1 Januari 2016 secara terus-menerus sampai diangkat sebagai guru CPNS atau PNS dibuktikan dengan A. SK pengangkatan sebagai guru CPNS atau PNS yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atau Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. B. SK pertama pengangkatan sebagai guru BPNS oleh pejabat berwenang, Gubernur, Bupati, Wali Kota, atau Kepala Dinas, Ketua Yayasan, atau Kepala Sekolah sebagaimana tercantum pada SK awal sebagai pendidik atau guru di Simpatika. Ketiga, guru CPNS yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2022 dan belum pernah melaksanakan tugas sebelum tanggal 1 Januari 2016. Ini dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru CPNS atau PNS yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota. Keempat, guru BPNS yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dibuktikan dengan A. SK pertama pengangkatan sebagai guru BPNS yang ditetapkan oleh Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua Yayasan, Kepala Sekolah sebagaimana tercantum pada data Simpatika. B. Pengangkatan sebagai guru BPNS 2 tahun terakhir. Kelima, guru BPNS yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2022 dibuktikan SK guru BPNS 2 tahun terakhir. Keenam, guru P3K yang diangkat setelah tanggal 31 Desember 2015 tetapi telah melaksanakan tugas sebagai guru BPNS sebelum tanggal 1 Januari 2016 dibuktikan dengan A. SK pengangkatan sebagai guru P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina SK kepegawaian, bisa Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. B. SK pertama pengangkatan sebagai guru BPNS oleh pejabat berwenang, bisa Gubernur, Bupati, Wali Kota, Kepala Dinas, Ketua Yayasan, atau Kepala Sekolah, sebagaimana tercantum pada SK awal sebagai pendidik atau guru pada Simpatika. 7. Guru P3K yang belum pernah melaksanakan tugas sebelum tanggal 1 Januari 2016 dibuktikan dengan SK pengangkatan sebagai guru P3K yang ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian, Menteri, Gubernur, Bupati, atau Wali Kota. B. Ijazah pendidikan D4 atau S1 asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh pejabat Dimas Katolik setempat atau lembaga pendidikan yang relevan. C. SK pembagian tugas dari satuan pendidikan 3 semester terakhir berturut-turut. Dan D. Surat pernyataan keabsahan dokumen yang diunduh melalui Pranala simpatika.kemdikbud.id/Katolik bermaterai 10.000 dan ditandatangani oleh guru yang bersangkutan. Jadi demikianlah Bapak Ibu sedikit informasi terkait PPG dalam jabatan bagi guru pendidikan agama Katolik. Semoga dapat bermanfaat. Apabila ada sesuatu lain hal, pertanyaan, silakan nanti ditinggalkan pada kolom chat komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.